dentuman keras mengguncang langit malam. Sirine meraung, rudal menghujani kota-kota besar. Dunia kembali menahan napas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Iran secara terbuka membombardir Israel dengan ratusan rudal dan drone mematikan. Sebuah aksi yang menggemparkan dunia, membuka babak baru konflik yang selama ini membara dalam diam. Apa yang memicu serangan mematikan ini? Apa dampaknya bagi Timur Tengah, bahkan dunia? Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Inilah liputan khusus Sohibatul Story. Iran bombardir Israel, dunia diambang perang. Konflik antara Iran dan Israel bukanlah konflik biasa. Ini adalah bara yang telah membakar kawasan Timur Tengah selama lebih dari 4 dekade. Perbedaan ideologi, kepentingan geopolitik, hingga dendam masa lalu menjadi fondasi dari ketegangan yang semakin sulit dijinakkan. Iran, sebuah negara dengan mayoritas Syiah dan pemerintahan teokratis, melihat Israel sebagai musuh ideologis sekaligus ancaman eksistensial di kawasan. Sejak Revolusi Islam tahun 1979, pemimpin-pemimpin Iran secara terbuka menyatakan bahwa keberadaan Israel adalah penjajahan atas tanah Palestina yang harus dihapuskan dari peta. Di sisi lain, Israel satu-satunya negara Yahudi di dunia merasa terancam oleh ambisi regional Iran, terutama setelah Iran aktif mendanai dan mempersenjatai kelompok-kelompok militan seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan tentu saja Hamas di Gaza. Semua kelompok ini secara terbuka menolak eksistensi Israel. Persaingan keduanya bukan sekadar perseteruan dua negara. Ini adalah perang pengaruh antara dua kekuatan besar yang ingin mendominasi Timur Tengah. Iran berusaha memperluas pengaruhnya lewat poros perlawanan, sedangkan Israel terus mencari aliansi militer dan diplomatik dengan negara-negara Arab, termasuk lewat perjanjian normalisasi seperti Abraham Accords. Ketegangan ini makin meruncing ketika Israel dituduh melakukan serangkaian pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran dan menghancurkan fasilitis-fasilitis rahasia Iran lewat serangan siber dan operasi intelijen rahasia. Iran membalas lewat serangan drone ke pangkalan Amerika Serikat dan Israel, meski selalu melalui perantara atau kelompok sekutu. Namun, puncak dari semua ini terjadi ketika sebuah serangan udara Israel menewaskan seorang jenderal tinggi Iran di Kedutaan Besar Iran di Damaskus. Bagi Iran, itu bukan hanya serangan militer, tapi juga penghinaan diplomatik dan simbol agresi terang-terangan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan tangan besi. Seluruh pasukan Garda Revolusi Islam disiagakan dan pesan-pesan perang mulai memenuhi media-media Iran di saat yang sama. Israel menyatakan bahwa mereka hanya menyerang target militer yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Namun publik internasional mulai bertanya, sampai kapan konflik ini hanya berhenti pada ancaman dan serangan terbatas? Dunia pun terpecah, sebagian mengutuk Iran sebagai provokator. Sebagian lainnya menyalahkan Israel yang terus-menerus menyerang tanpa proses hukum internasional. Dan akhirnya, malam itu tiba. Malam di mana Iran memilih untuk tidak lagi bersembunyi di balik proksi. Malam di mana rudal diluncurkan langsung dari tanah Persia menuju jantung Israel. Dan dunia, sekali lagi, berdiri di ambang perang besar. Sabtu malam yang tenang berubah menjadi neraka bagi rakyat Israel. Jam menunjukkan jam 23:45 waktu setempat. Tiba-tiba, langit di atas wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Beersheba diselimuti cahaya kilatan rudal. Dentuman demi dentuman terdengar, mengguncang tanah, mengguncang jiwa. Iran, melalui siaran resmi militernya, mengklaim bertanggung jawab penuh atas peluncuran lebih dari 300 rudal balistik dan drone kamikaze ke wilayah Israel. Ini bukan lagi operasi terselubung, ini adalah deklarasi terbuka. Serangan langsung antar negara, sebuah babak baru yang menghapus garis samar antara ancaman dan perang. Target utama serangan adalah infrastruktur militer, pangkalan udara, pusat intelijen, hingga depot senjata strategis milik pasukan pertahanan Israel 1DF. Namun sebagian rudal juga menghantam wilayah sipil, rumah sakit, apartemen dan fasilitas umum ikut rusak akibat ledakan beruntun. Kami belum pernah melihat serangan sebesar ini sejak berdirinya negara Israel, ujar seorang pejabat militer Israel dengan wajah pucat. Ini adalah ujian paling berat bagi pertahanan nasional kami. Iron Dome, sistem pertahanan udara canggih milik Israel, bekerja sepanjang malam tanpa henti. Beberapa rudal berhasil dicegat di udara, terlihat seperti kembang api di langit. Gelap, tapi jumlahnya terlalu banyak. Beberapa rudal lolos dan menghantam target dengan telak. Video amatir warga memperlihatkan bagaimana ledakan besar menghantam sebuah kompleks apartemen di selatan Tel Aviv. Jeritan warga, tangisan anak-anak,
dan suara sirine bergema bersahutan. Ambulans dikerahkan, rumah sakit darurat dibuka, dan pasukan penyelamat bekerja tanpa tidur. Media internasional pun langsung bersiaga. Breaking news menyala di layar televisi di seluruh dunia. Iran attacks Israel with ballistic missiles. Tulis CNN. Middle East, on the brink of war. Tulis Al Jazeera. Ini bukan hanya serangan. Ini adalah pesan yang dikirim dengan api dan kematian, ujar seorang analis pertahanan. Dory Ing, pemerintah Israel langsung menyatakan kondisi darurat nasional. Semua sekolah ditutup, layanan publik dibatasi, semua penerbangan sipil kaliber masuk dibatalkan. Masyarakat diminta tetap berada di dalam bunker dan ruang bawah tanah yang telah disiapkan sejak lama. Perdana Menteri Israel muncul di televisi nasional dengan wajah tegang. Ia mengatakan bahwa Israel berada dalam situasi perang dan akan merespons dengan kekuatan penuh. Kami tidak mencari perang, ujarnya. Tetapi kami tidak akan pernah membiarkan rakyat kami diserang tanpa balasan. Di sisi lain, Presiden Iran menyatakan bahwa ini adalah tindakan pembalasan yang sah atas pembunuhan jenderal mereka di Damaskus, dan memperingatkan bahwa jika Israel membalas, maka Iran akan mengguncang Tel Aviv dan Haifa hingga ke akar-akarnya. Dunia terbelah. Sebagian memandang Iran sebagai pelaku agresi brutal. Sebagian lagi melihat ini sebagai puncak dari provokasi Israel yang sudah bertahan-tahan tak dibalas. Tapi satu hal pasti, malam itu tidak ada lagi kata konflik bayangan. Yang ada hanyalah perang. Perang nyata di dunia nyata, dan seluruh dunia kini menyaksikan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tumbang. Serangan rudal Iran ke Israel bukan hanya mengguncang Timur Tengah, tetapi mengguncang seluruh dunia. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah dentuman pertama terdengar di Tel Aviv, para pemimpin dunia langsung menggelar rapat darurat. Diplomasi, panik dimulai. Telepon berdering di markas PBB. Dunia memasuki siaga penuh. Presiden Amerika Serikat langsung mengeluarkan pernyataan resmi dari Gedung Putih dengan latar belakang bendera setengah tiang. Ia berkata serangan terhadap Israel adalah serangan terhadap sekutu kami. Amerika Serikat berdiri bersama Israel. Kami akan memastikan pertahanan Israel tetap kokoh dan rakyatnya aman. Tak butuh waktu lama. Kapal induk dan pesawat tempur AS mulai bergerak ke wilayah Laut Tengah. Pentagon mengonfirmasi pengerahan tambahan 12.000 personel militer ke pangkalan di wilayah Timur Tengah. NATO menggelar rapat darurat di Brussels. Beberapa negara anggota seperti Inggris, Perancis, dan Jerman menyuarakan kekhawatiran akan eskalasi yang bisa menyeret seluruh dunia ke dalam konflik global. Namun tak sedikit yang juga mengecam kebijakan luar negeri Israel yang dianggap memicu amarah Iran. Sementara itu, Rusia dan China mengeluarkan sikap yang jauh berbeda. Presiden Vladimir Putin menyebut serangan Iran sebagai respon yang bisa dipahami atas pelanggaran kedaulatan diplomatik mereka. Sedangkan juru bicara luar negeri China meminta semua pihak menahan diri namun menyalahkan Barat atas ketegangan yang terus meningkat. Negara-negara Arab pun terbelah. Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab yang sebelumnya sempat membuka hubungan diplomatik dengan Israel menyerukan penghentian kekerasan. Namun di jalanan Riyadh, Kairo, dan Amman, rakyat mereka turun ke jalan. Demo besar-besaran mendukung Iran pecah di berbagai kota. Teriakan Allahu Akbar dan bakar Zionis terdengar di tengah bendera Israel yang dibakar di hadapan publik. Di Iran sendiri, jutaan orang turun ke jalan membawa bendera Palestina dan poster Jenderal Qasem Soleimani. Televisi nasional Iran menyiarkan siaran langsung dengan label kemenangan strategis Islam. Di mata mereka, ini bukan sekadar perang. Ini adalah jihad melawan penjajahan. Darah para martir tak akan sia-sia. Ini adalah awal dari keadilan, teriak seorang ulama di atas podium Tehran. Namun di sisi lain, reaksi publik Israel sangat berbeda. Rakyat panik, sekolah ditutup, ratusan ribu orang mengungsi ke selatan atau masuk ke dalam shelter bawah tanah. Supermarket kosong, stasiun dipenuhi. Warga yang ingin keluar dari kota besar. Wajah-wajah ketakutan terlihat di seluruh layar berita. Organisasi internasional seperti PBB, Palang Merah, hingga Amnesty Internasional langsung mengeluarkan pernyataan prihatin. Mereka meminta dibentuknya koridor kemanusiaan dan mengingatkan semua pihak akan dampak krisis ini terhadap jutaan warga sipil. Di berbagai belahan dunia, rakyat pun mulai bereaksi. Di London dan Paris, demonstrasi anti-perang mulai memadati alun-alun utama. Di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Turki dukungannya terhadap Palestina dan Iran melonjak tajam di media sosial. Ini bukan hanya konflik dua negara. Ini sudah menjadi pertarungan ideologi global. Timur lawan Barat, Islam lawan Zionisme. Ketegangan ini bisa memicu kekacauan yang tak terkendali, ujar seorang analis Timur Tengah dari Turki. Dunia kini seolah berdiri di ujung jurang satu langkah. Salah?
bisa memicu perang besar, bukan hanya di padang pasir Timur Tengah, tapi merambat ke Asia, Eropa, bahkan Pasifik. Pertanyaannya kini sederhana, tapi menakutkan. Apakah dunia mampu menahan perang ini? Atau justru sedang berjalan tanpa sadar menuju kehancuran besar? Hari berikutnya setelah serangan rudal Iran, mata dunia tertuju ke Israel. Semua bertanya, bagaimana negara Zionis itu akan membalas? Dan jawaban itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Pagi harinya, udara di atas Israel masih berbau, asap dan debu. Namun di ruang-ruang bawah tanah pusat militer Tel Aviv, rencana balasan telah disusun dalam hitungan jam. Perdana Menteri Israel bersama Komandan Tertinggi Militer IDF menggelar rapat perang tertutup. Tidak ada keraguan. Bagi mereka, ini bukan sekadar serangan, ini deklarasi perang dari Iran. Mereka ingin membuka pintu neraka, kami akan kirim mereka masuk ke dalamnya. Itulah kata-kata tegas dari Menteri Pertahanan Israel yang terekam dalam briefing tertutup dan bocor ke media dalam waktu kurang dari 24 jam. Pesawat-pesawat tempur Israel lepas landas dari beberapa pangkalan udara bukan hanya di Israel, tapi juga dari wilayah sekutu seperti Siprus dan pangkalan AS di Yordania. Target mereka, pangkalan-pangkalan militer strategis di Iran, termasuk pangkalan rudal di Kerman, pusat pelatihan Garda Revolusi di Isfahan, dan bahkan fasilitas nuklir di Natanz. Serangan presisi diluncurkan dini hari. Rudal-rudal pintar Jericho 3 milik Israel, serta drone siluman buatan dalam negeri, menghantam target dengan akurasi tinggi. Ledakan besar terdengar di beberapa kota Iran. Beberapa rekaman amatir dari warga Iran menunjukkan kobaran api membumbung tinggi dari area militer yang dijaga ketat. Iran segera menyatakan status siaga militer penuh di seluruh wilayahnya. Sirine berbunyi di Teheran, dan sistem pertahanan udara Bafar-373 dikerahkan untuk memukul mundur serangan susulan. Namun bukan hanya Iran yang menjadi sasaran. Israel juga menyerang basis-basis milisi pro-Iran di Irak, Suriah, dan Lebanon. Di Beirut, markas Hizbullah dihantam rudal yang meluluh lantakan seluruh blok bangunan. Sementara di Suriah, pangkalan drone milik milisi Houthi diserang dengan rudal jarak jauh. Kami akan menghancurkan seluruh lengan Iran di kawasan. Kami tidak akan membedakan antara pelaku langsung atau perantara, ujar jubir militer IDF dalam siaran langsung yang penuh peringatan. Dunia terkejut. Respons Israel bukan sekadar pembalasan, tapi operasi militer multifront. Beberapa analis menyebutnya sebagai Blitzkrieg Israel, perang kilat yang menghantam banyak negara sekaligus dalam satu malam. Amerika Serikat dan Inggris menyatakan dukungan penuh atas hak Israel untuk membela diri. Meskipun menyerukan agar tindakan proporsional dan tidak membahayakan warga sipil, tapi reaksi dari negara-negara Muslim semakin keras. Demo besar terjadi di Jakarta, Istanbul, Lahore, dan Kairo. Seruan untuk memboikot produk Israel, bahkan menyerukan jihad massal, mulai menyebar di media sosial dan masjid-masjid besar. Sementara itu, pasar saham dunia mulai berguncang. Harga minyak mentah melonjak tajam. Investor global panik, bursa saham Asia dan Eropa langsung merah. Ketegangan ini bukan lagi konflik regional, tapi mengancam kestabilan ekonomi dunia. Di Israel, suasana semakin mencekam meskipun mereka telah menyerang balik. Rakyat masih hidup dalam ketakutan, bunker tetap penuh, sekolah tetap tutup, dan warganya bersiap untuk perang panjang. Kami tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, kata seorang ibu di Tel Aviv sambil memeluk anaknya. Yang kami tahu, kami ingin tetap hidup. Kini, dunia bertanya-tanya, apakah ini puncaknya, atau justru baru permulaan dari perang besar yang lebih luas? Serangan berbalas antara Iran dan Israel kini tak lagi dianggap sebagai konflik regional. Ini adalah percikan api yang bisa menyulut hutan kering bernama dunia. Semakin banyak negara mulai menentukan posisi, memilih kubu, dan menyiapkan pasukan. Dunia mulai terbagi dua. Di satu sisi, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, dan sekutu NATO menyatakan dukungan penuh terhadap Israel. Mereka menyebut serangan Iran sebagai bentuk terorisme negara, dan memperingatkan bahwa jika Iran tidak menghentikan aksinya, maka aliansi Barat siap mengambil tindakan militer langsung. Kapal induk USS Dwight D. Eisenhower dan USS Gerald R. Ford telah memasuki Laut Merah. Amerika mengerahkan tambahan 3 skuadron F-35 dan unit pertahanan rudal THAAD ke wilayah Israel dan Arab Saudi. Sementara itu, Iran juga tidak sendiri. Rusia menyebut bahwa hak Iran untuk membalas adalah bagian dari hukum internasional. Pasukan Rusia di Suriah diberitakan siaga penuh. China, meskipun lebih hati-hati, tetap mengkritik langkah Israel dan mendesak semua pihak menghormati kedaulatan negara-negara Muslim.
Pakistan, Syria, Lebanon, dan Irak menunjukkan sinyal terbuka untuk membantu Iran jika Israel melanjutkan serangannya ke fasilitas sipil atau situs keagamaan. Jika Israel menyentuh kota suci Qom atau menargetkan situs nuklir Iran secara total, kami tidak akan tinggal diam, tegas seorang komandan Garda Revolusi Iran. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang biasanya bersekutu diam-diam dengan Israel, kini berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka takut dominasi Iran di kawasan. Di sisi lain, tekanan rakyatnya yang mayoritas pro-Palestina dan anti-Israel terus meningkat. Demonstrasi anti-Israel meledak di Riyadh dan Abu Dhabi. Pemerintah mereka pun terpaksa menarik diri dari kerjasama militer dengan Amerika Serikat untuk sementara waktu. Turki mengecam serangan Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran HAM dan menutup wilayah udaranya untuk pesawat militer Israel. Presiden Erdogan menyebut konflik ini sebagai perang suci yang akan menentukan masa depan umat Islam. Indonesia, melalui pidato Presiden di sidang darurat PBB, menyatakan keprihatinan mendalam dan mendorong gencatan senjata segera. Namun tekanan masyarakat dalam negeri semakin kuat, meminta pemerintah mengambil sikap lebih keras terhadap Israel. Apa yang kita lihat sekarang adalah cermin dari Perang Dunia I dan II. Negara-negara besar membentuk aliansi, mempersenjatai diri, dan bersiap menghadapi musuh bersama. Tapi kali ini, medan tempurnya bukan hanya Eropa, melainkan seluruh dunia. Di markas besar PBB, situasi semakin memanas. Dewan Keamanan terpecah. Usulan resolusi damai diveto oleh Amerika dan Rusia secara bergantian. Tidak ada keputusan. Tidak ada deeskalasi, hanya ancaman. Dan waktu yang terus berdetak, pasar dunia panik. Harga minyak menembus $130 per barrel. $1,9 naik, emas melonjak drastis. Negara-negara mulai menimbun pangan dan bahan bakar. Ketegangan militer telah merembet menjadi krisis ekonomi global. Di media sosial, tagar WW3 Pray for Middle East dan Stop the War trending di seluruh dunia. Namun sayangnya, dunia maya juga menjadi tempat lahirnya propaganda, kebencian, dan disinformasi yang memperkeruh suasana. Ini bukan lagi soal siapa salah, siapa benar. Ini soal siapa yang pertama menarik Plato, dan siapa yang akan menarik dunia ke dalam api perang besar. Kini, pertanyaannya adalah, masih mungkinkah dunia kembali tenang? Ataukah detik ini, kita semua sedang berjalan menuju sejarah kelam bernama Perang Dunia Ketiga? Ketika para jenderal menyusun strategi dan rudal saling melintas di langit, rakyat jelata hanya bisa menatap langit dengan cemas, takut dan berharap. Karena di balik segala diplomasi, perhitungan politik, dan kepentingan negara, yang pertama kali jadi korban adalah mereka yang tak bersenjata. Di Teheran, seorang ibu kehilangan 2 anaknya saat pangkalan militer dekat rumahnya dihantam rudal Israel. Ia menangis di depan kamera lokal, memeluk boneka milik anaknya yang hancur. Saya tidak tahu siapa yang salah. Saya hanya ingin anak saya hidup. Di Israel, seorang ayah berdiri di depan reruntuhan apartemennya yang terkena pecahan rudal. Dari Iran, ia menatap kosong, menggenggam foto keluarganya. Kami bukan tentara. Kami hanya ingin tidur malam tanpa mendengar sirina. Dunia maya pun terbagi. Di Twitter dan TikTok, jutaan pengguna saling menyerang. Hashtag Israel terrorist. Dan Iran teroris trending bersamaan. Komentar penuh kebencian membanjiri setiap unggahan, membuat dunia digital tak kalah panas dari medan perang yang sesungguhnya. Namun di tengah api itu, muncul juga suara-suara damai. Seorang remaja dari Indonesia menulis, kita tidak perlu memilih antara Israel atau Iran. Kita hanya perlu memilih kemanusiaan. Unggahan itu dibagikan ratusan ribu kali. Di bawahnya, komentar dari berbagai bahasa membanjiri Arab, Ibrani, Inggris, Indonesia, semuanya menyuarakan satu hal. Cukup sudah di TikTok. Video seorang dokter di Gaza yang merawat korban luka baik dari kelompok Muslim maupun Kristen menjadi viral. Ia berkata di meja operasi, aku tak menanyakan agama atau negaranya. Aku hanya tahu, dia manusia. Dan dia butuh pertolongan. Rakyat dunia mulai bersuara. Di Berlin, ribuan orang membentuk rantai manusia sepanjang 2 kilometer, memegang lilin dan plakat bertuliskan Stop the War. Di Jakarta, ribuan anak muda menggelar doa lintas agama di Monas, menyanyikan lagu Heal the World dalam bahasa Indonesia dan Arab. Di New York, ribuan warga Yahudi progresif berdemo menuntut dihentikannya kekerasan dengan poster Not in Our Name. Namun suara rakyat kerap tenggelam oleh suara meriam. Ketika para pemimpin dunia bertaruh dengan misil dan bom, rakyat hanya bisa bertahan hidup. Ketika perang menjadi angka di laporan berita, luka manusia menjadi statistik yang dingin dan terlupakan. Tapi disitulah harapan itu tetap hidup dalam setiap doa yang dipanjatkan ibu di Gaza.
dalam setiap lilin yang dinyalakan di Istanbul, dalam setiap komentar damai yang ditulis oleh pemuda di EAC, Paris, atau Johannesburg. Karena di balik setiap konflik, selalu ada wajah manusia, dan jika dunia lupa, maka perang ini tidak hanya menghancurkan kota tapi juga nurani kita. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa akan menang, tapi apakah kita masih layak disebut manusia jika membiarkan ini terus terjadi? Di ujung setiap konflik, akan selalu ada puing-puing. Bukan hanya bangunan yang runtuh, tapi juga hati manusia yang retak, remuk, dan mungkin tak akan pernah utuh kembali. Perang antara Iran dan Israel, siapapun pemicunya, siapapun yang lebih kuat akan selalu meninggalkan jejak panjang dalam sejarah manusia. Jejak yang tidak tertulis dengan tinta, tapi dengan darah, air mata, dan trauma yang diwariskan turun-temurun saat rudal dilepas dari pangkalan militer. Anak-anak di dua negara yang bahkan tak saling mengenal terbangun tengah malam oleh suara ledakan saat pemimpin dunia berpidato lantang di atas podium megah. Seorang nenek harus mengubur cucunya dengan tangan sendiri di tengah reruntuhan rumah yang dulu penuh tawa. Inilah wajah perang yang tak pernah ditampilkan utuh di layar kaca. Bukan tentang strategi, bukan tentang peta, tapi tentang manusia yang kehilangan segalanya karena keputusan orang-orang yang bahkan tak mengenal mereka. Dan kita, para penonton dari jauh, mungkin merasa aman. Mungkin merasa ini hanya berita yang akan lewat begitu saja. Tapi pertanyaannya bukan kapan perang ini selesai, melainkan apakah kita belajar darinya atau justru bersiap menciptakan yang berikutnya? Karena dunia yang tidak belajar dari sejarah adalah dunia yang ditakdirkan untuk mengulang kesalahan yang sama dengan harga yang lebih mahal. Mari kita ingat bahwa di balik setiap konflik ada peluang untuk memilih. Apakah kita ingin menjadi penyala api atau pemadam luka? Apakah kita hanya akan berdebat soal siapa yang salah? Atau mulai bertanya, bagaimana agar tidak ada lagi yang terluka? Karena damai bukan hadiah, ia adalah keputusan. Dan dunia ini sangat membutuhkan lebih banyak orang yang memilih damai. Sohib Bacel Story bukan sekadar cerita tapi suara hati yang ingin didengar. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena mungkin hanya dengan saling menyebarkan empati, dunia bisa sedikit lebih manusiawi. Dunia bisa memilih untuk saling menghancurkan atau saling menyembuhkan. Dan kita, sebagai bagian dari dunia ini, selalu punya pilihan, menyebar kebencian atau menyalakan harapan. Inilah akhir kisah kali ini, tapi bukan akhir dari perjuangan kemanusiaan. Jika kamu tersentuh oleh cerita ini, jika hatimu ikut bergetar, jangan diam. Sebarkan empati, suarakan damai, karena satu klik share mungkin bisa menyelamatkan satu jiwa dari amarah dan dendam. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu dunia masih bisa diselamatkan? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak tertinggal cerita-cerita nyata dan penuh makna dari channel ini.